Kami tadinya berpikir acara konsekrasi ini hanya sebatas kita yang di kota. Tetapi pada pertemuan kedua, umat menghendaki untuk ini acara dibuka secara besar, karena ini adalah pesta umat yang merupakan hal yang jarang terjadi, itu inti. Terus kemudian ini adalah gereja yang merupakan bagian dari kehidupan mereka secara mendasar, dan itu disatukan dengan adat istiadat yang selama ini dianut oleh umat kita, umat Katolik yang ada di pesisir pantai selatan Papua ini. Sehingga pada pertemuan-pertemuan kami itu banyak sekali mereka mengungkapkan keinginan untuk ikut serta dan ikut merayakan acara tersebut, dan hal ini disambut baik oleh Bapak Uskup. Silahkan panitia mengatur bagaimana caranya, intinya kita mengakomodir semua kepentingan umat. Peresmian gereja katedral di Timika ini bagi saya merupakan sesuatu yang mengesankan, karena begitu banyak umat terlibat dari berbagai macam suku, agama, dan golongan. Mereka tumpah ruah jadi satu di jalanan dan dalam pesta rakyat yang sudah digelar 1 minggu sebelum peresmian gereja katedral itu sendiri. Kegembiraan dirasakan banyak orang, dan mereka juga menantikan orang yang akan meresmikan gereja katedral ini, yaitu Duta Besar Vatikan Monsignor Leopoldo Girelli. Sementara di Bandara Internasional Moses Kilangin, Timika, umat dari suku Amungme menari-nari dengan meriah menantikan kedatangan Sang Duta Vatikan yang disambut dengan pengalungan tas noken, pemakaian topi adat, dan pengalungan bunga oleh Bupati Timika. Di sepanjang jalan dari bandara sampai katedral Timika, umat dari semua suku, baik asli Papua maupun pendatang, mengelulukan Duta Vatikan dengan tarian dan lagu khas suku mereka masing-masing. Orang-orang Kamoro yang mendiami sekitar pantai Mimika baik barat maupun timur dengan tari-tarian khas mereka dengan penuh kegembiraan, penuh ekspresi, menantikan dalam kegembiraan itu. Begitu sampai di halaman gereja katedral Timika, Monsignor Leopoldo Girelli, Duta Besar Vatikan, memberkati 2 patung Pitoro yang ditempatkan di sebelah kanan dan kiri pintu utama katedral. Dalam masyarakat Kamoro dengan upacara Bitoro yang membuat mereka tertarik dan terlibat secara penuh, karena tujuan dari Bitoro itu sendiri satu ungkapan penghargaan, doa kepada para leluhur yang sudah berjasa dalam kehidupan gereja sepanjang gereja ada di sini. Para misionaris, mulai dari awal berdirinya gereja, dan biasanya dalam adat mereka, yaitu pesta Karapau, itu selalu juga dirayakan penghormatan kepada arwah-arwah yang sudah meninggal. Kami coba dengan membuat satu upacara ini dengan mendirikan
dua patung adat itu sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada mereka yang berjasa dalam kehidupan gereja sepanjang 80 tahun di tanah Amusa Kamoro ini. Dan memang misi itu diterima dengan baik, dan kegembiraan itu diungkapkan bukan hanya semata-mata pesta, tetapi juga satu ungkapan religius mereka dengan cara mereka. Dengan ditempatkannya dua patung Bitoro di sebelah kanan dan kiri pintu utama katedral, maka gereja katedral Tiga Raja Timika ini siap diresmikan. Ekaristi untuk meresmikan gereja katedral ini akan dipimpin oleh Monsignor Leopoldo Girelli. Bahkan ada 9 uskup lain yang hadir. Ada ratusan imam, ratusan suster dan bruder, dan puluhan ribu umat akan terlibat dan ikut dalam Ekaristi yang penuh syukur ini. Jadi tujuan dari peresmian katedral ini, kami mencoba untuk merayakan sebagai satu pesta iman bagi umat Katolik, tetapi juga bagi semua umat yang akan datang dan terlibat dari semua kampung dan semua lapisan masyarakat, dengan harapan bahwa katedral sebagai pusat keuskupan tetapi juga dialami sebagai tempat kehadiran Tuhan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk Katolik maupun non-Katolik dan semua orang yang tinggal di kota Timika. Pada hari rahmat ini, mari kita bersuka cita dalam Tuhan, karena kita akan meresmikan dan menghapuskan gereja katedral ini. Kami merencanakan awal sebagai satu pesta rakyat, pesta iman rakyat. Maka itu kami sudah memprediksikan bahwa ada banyak orang akan terlibat. Hanya pada kenyataannya kami kaget, karena jumlah yang terlibat itu melebihi dari apa yang kita perkirakan. Apalagi dengan kehadiran para uskup, dengan kehadiran Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, dan kehadiran itu mempunyai nilai tambah tersendiri. Kegembiraan umat itu semakin nyata nampak dalam perayaan-perayaan ini. Bahkan mereka melihat bahwa kehadirannya itu sebagai wakil paus dan menyuarakan salam dan berkat dari paus. Untuk itu umat merasa bahwa semakin diteguhkan dan semakin semarak ungkapan kegembiraan mereka. Sangat menggembirakan bagi umat di Timika, Monsignor Leopoldo Girelli memberi berkat dari paus untuk kesejahteraan dan kedamaian baik umat maupun bumi Timika ini. Saudara-saudari terkasih, saya mau menyampaikan pesan dari Bapak Suci Paus Benediktus XVI. Selamat berbahagia dengan gedung gereja katedral yang baru ini. Selamat beribadah dengan rajin di dalamnya. Meskipun jauh di mata, tetapi tetap dekat di hati.
Dan umat di sini luar biasa ya. Suku-suku asli Amungme, Kamoro ini yang punya daerah ini. Yang dari kemarin itu merayakan pesta itu. Memang mereka kalau dalam hal pesta-pesta luar biasa mereka. Jadi dengan adanya gereja katedral ini, bagaimana kita mau mengharapkan untuk kebersamaan satu sama lain antara sesama suku, terutama kepada kami yang 7 suku yang ada di sini, dan teman-teman lain atau saudara-saudara yang suku dari luar. Diharapkan memang menjadi suatu tempat yang bisa mempersatukan, bahkan menjadi sebuah ingatan bahwa persekutuan ini sungguh-sungguh dapat direalisir di mana orang-orangnya hidup bersaudara dan saling mendukung, saling membantu, saling melayani, dan saling mempererat ikatan satu sama lain. Serahkan busur panah dengan anak panah kepada Tuhan Yesus Raja Damai, sehingga dalam kehidupan sehari-hari semoga masyarakat di sini bisa mengubah busur dan anak panah menjadi alat-alat untuk membangun kesejahteraan bersama. Perjuangan kita 5 tahun ini puncaknya. Jadi betul umat merasa, yes, ini hari yang kita mesti sukseskan. Perjuangan kita, keringat dan air mata kita kini berubah menjadi keringat air mata kegembiraan.